Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu ya kepada kamu yang sudah berkenan hadir dalam konseling yang kedua ini gitu ya. Nah, kemarin kamu sudah melaksanakan sesi konseling yang pertama gitu ya. Nah, kira-kira nih setelah kamu melaksanakan sesi konseling yang pertama gitu, ada nggak perubahan positif yang terjadi pada diri kamu? Ada, oke. Kira-kira nih apa sih yang terjadi pada diri kamu gitu? Perubahan positif apa gitu? Boleh nggak kamu ceritakan kepada saya? Kan saya awalnya sedikit malu gitu tuh, Oke. tapi jadi udah agak berani gitu buat maju ke depan. Oke, kamu merasa malu gitu ya, dan setelah sesi konseling kemarin gitu kamu lebih merasa lebih percaya diri lagi gitu ya terhadap kemampuan kamu gitu. Nah, oke, itu sangat bagus sekali gitu ya, itu patut diapresiasi gitu, perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada diri kamu yang tadinya kamu merasa diri kamu itu nggak percaya diri gitu ya, dan sekarang kamu mulai sedikit demi sedikit gitu ya lebih percaya diri lagi. Nah, kira-kira nih apa sih yang membuat perubahan positif itu terjadi gitu pada diri kamu gitu? Nah, kira-kira apa? Ya dari waktu konseling kemarin kan ubah kata-kata mindset gitu. Oke, kira-kira gimana itu, seperti apa? Boleh kamu ceritakan kepada saya? Pas sebelum maju ke depannya Oke. kan di pikiran tuh malu gitu, saya malu, ya saya ubah jadi saya berani gitu. Saya mampu. Oke, berarti kamu merubah pikiran kamu gitu ya. Ketika kamu merasa malu, kamu berpikiran merasa malu gitu ya, dan kamu ubah gitu ke menjadi kata yang lebih positif lagi, aku berani gitu ya. Nah, kira-kira gitu, ketika kamu berpikiran seperti itu, ketika kamu berpikiran saya berani gitu ya, nah kira-kira perasaan yang muncul pada diri kamu itu apa? Jadi melangkah itu jadi lebih mudah gitu. Oke, jadi kamu melangkah lebih mudah gitu. Nah, kira-kira nih setelah pikiran gitu ya, terus perbuatan gitu ya, kamu lebih melangkah bisa lebih mudah gitu. Nah, kira-kira nih perasaannya seperti apa ketika kamu bisa, yaudah aku nih melangkah gitu, aku berani gitu. Nah, kira-kira perasaannya seperti apa? Lebih enjoy gitu, gak ada tekanan. Oke, gak ada tekanan gitu ya. Nah, kira-kira selain itu gitu, ada lagi nggak? Saya merasa bangga gitu, bahagia saya bisa melangkah ke depan gitu. Oke. Kamu lebih merasa bangga pada diri kamu gitu, dan kamu juga bisa melangkah ke depan lebih maju gitu, dan kamu juga bisa lebih percaya diri lagi terhadap terhadap kemampuan diri kamu sendiri gitu. Nah, kayak kira-kira nih apa sih yang kamu dapat simpulkan gitu dari perbuatan tadi gitu yang kamu lakukan? Ya kalau kita malu misalnya harus ubah gitu. Oke. Harus berani pikirannya, biar berani. Oke. Berarti kamu lebih berani lagi gitu ya. Ketika kamu merasa malu, kamu merubah pikiran kamu menjadi ke pikiran yang lebih positif lagi gitu ya. Ketika kamu merasa malu, kamu menjadi lebih berani lagi. Nah, oke, baik. Saya lihat gitu ya, kamu juga sudah lebih yakin lagi terhadap kemampuan kamu sendiri gitu ya. Nah, kamu juga sudah paham gitu, ternyata yang membuat kita tidak bisa itu pikiran kita sendiri gitu, yang kita dilabeli oleh kita sendiri gitu ya. Dan ketika kamu mengganti label tersebut gitu, ternyata kamu bisa dan kamu mampu menghadapi situasi tersebut gitu. Nah, kira-kira ketika kamu sedang melaksanakan hal seperti itu gitu, ada nggak hambatan yang terjadi pada diri kamu itu? Ada nggak kira-kira? Hambatan kayak apa? Ketika kayak kan kamu ingin presentasi, kamu merasa malu gitu. Ketika kamu merasa malu, kamu merubahnya gitu ke perkataan yang lebih positif lagi gitu. Nah, kira-kira ketika kamu melaksanakan hal-hal tersebut itu ada nggak hambatan yang terjadi gitu? Ada sih, kayak Ada gitu. ketika salah ngomong tuh diketawain. Oke, ketika kamu salah ngomong gitu ya diketawain gitu. Nah, terus apa yang kamu lakukan ketika ada hambatan seperti itu? Awal-awal sih agak malu. Oke. Tapi yaudah sih, biarin aja. Oke, berarti kamu bisa disebut tidak mendengarkan teman-teman kamu gitu ketika
kamu ada kesalahan sedikit gitu ya, dan teman-teman kamu mengetawakan kamu, dan di sana kamu merasa ya udah gitu ya, itu bukan hal yang ini gitu ya, bukan yang membuat kamu bisa roboh atau kembali lagi tidak percaya diri gitu. Tapi kamu lebih ke tidak mendengarkan teman-teman kamu gitu. Oke, itu sangat bagus sekali gitu ya. Saya lihat banyak sekali perubahan yang positif yang terjadi pada diri kamu gitu. Yang tadinya kamu tidak percaya diri dengan kemampuan diri kamu sendiri, dan sekarang kamu bisa lebih percaya diri lagi gitu ya. Nah, oke, kira-kira nih kemarin gitu ya kita sudah mendiskusikan tugas. Nah, kira-kira saya ingin mengetahui gitu tugasnya. Kira-kira ini dilakukan atau tidak? Dilakukan. Oke, boleh nggak sebutkan gitu apa saja sih gitu yang membuat kamu itu yang apa tugas kamu itu apa aja yang dilakuinnya gitu? Ada 3 kan ya? Iya. Yang pertama itu perkataan itu aku malu, jadi aku berani. Oke. Terus? Yang kedua aku lemah, jadi aku kuat. Oke. Ada terus satu lagi? Aku payah, jadi aku bisa. Oke. Berarti kamu sudah melakukannya gitu ya. Ya. Nah, oke. Boleh nggak gitu ya? Saya mengetahui gitu akhir-akhir ini ada nggak gitu situasi yang membuat kamu itu kurang nyaman? Ada nggak? Nggak ada sih. Oke, nggak ada. Paling ya itu tadi diketahui gitu kalau di skala Berarti ketika kamu presentasi gitu ya, kamu yang tadinya malu gitu ya, tadi yang sudah kamu jelaskan tadi gitu ya, yang tadinya kamu merasa malu gitu, kamu merubah pikiran kamu menjadi ke hal yang lebih positif lagi gitu ya. Tadi kamu ada pikiran malu, dan kamu tidak, ketika kamu merasakan malu itu kamu kayak seperti tidak mau maju ke depan gitu, dan ketika kamu merubahnya kamu kayak lebih gampang untuk melangkah ke depan gitu ya. Nah, itu tindakan yang sangat bagus sekali gitu ya. Nah, ketika seperti itu gitu, apakah kamu nyaman melakukan hal seperti itu? alhamdulillah saya nyaman. Oke, kamu nyaman gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya, jika diskalakan dari 0 sampai 10 gitu ya. Nah, kira-kira kamu berada di skala berapa sekarang? Sekarang kayaknya 7. 7. Oke. Nah, di skala 7 gitu ya, sangat bagus sekali gitu ya. Yang tadinya kamu berada di skala 6 gitu, sekarang kamu bisa naik ke skala 7 gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kamu naik ke skala 7 gitu? Yang pertama sih ubah mindset dari kata-kata tadi. Terus ya saya harus nyoba dulu gitu biar tahu. Oke, berarti kamu mengubah mindset kamu, pikiran kamu gitu ya, dan ketika kamu bisa merubah pikiran tersebut, kamu bisa perbuatan kamu juga lebih berani gitu ya. Nah, sekarang saya juga ingin bertanya gitu ya terkait nilai hidup gitu, tujuan hidup, terkait tujuan hidup gitu ya. Nah, kira-kira nih apa sih tujuan hidup kamu gitu, apa sih yang kamu ingin capai gitu? Saya ingin menjadi orang terkenal gitu. Orang terkenal, kira-kira orang terkenal seperti apa? Mau berani ngomong di depan gitu. Oke. Di depan banyak orang, pidato gitu. Oke, berarti kamu ingin menjadi orang yang terkenal, dan kamu juga ingin menjadi orang yang terkenal itu ketika kamu bisa pidato, berbicara di depan orang banyak gitu ya. Nah, oke, baik gitu ya. Jadi tujuan kamu itu tadi ingin menjadi orang yang terkenal, seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang nilai apa sih gitu yang selalu kamu pegang dalam hidup kamu gitu? Kira-kira nih ada gak gitu? Pasti ada ya gitu. Nah, apa sih nilai apa gitu? Pertama jujur gak bohong gitu. Oke, jujur gak bohong. Kedua gak menyakiti orang lain. Oke, tidak menyakiti hati orang lain. Ya. Yang ketiga berusaha berbuat kebaikan walaupun kecil. Oke, berusaha berbuat baik gitu ya, bisa disebut seperti itu. Oke, baik. Jadi nilai-nilai hidup yang kamu pegang itu jujur gitu ya, tidak berbohong, terus tidak menyakiti hati orang lain gitu, dan
berusaha untuk berbuat kebaikan gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi nilai-nilai yang pada diri kamu yang dipegang sama kamu tadi gitu ya akan mengantarkan kamu pada tujuan hidup kamu yang tadi kamu katakan, yang kamu ingin menjadi orang yang terkenal gitu ya. Nah, apakah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya sekarang nih kamu gitu selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pegang nggak kira-kira nih? Kalau boleh tahu gitu ya. Enggak, Oke. enggak semua. Nggak semua gitu ya. Nah, biasanya gitu. Kenapa sih kamu tidak bertindak sesuai dengan yang kamu pegang, nilai-nilai yang kamu pegang tadi gitu yang tiga? Nah, apa gitu? Kenapa gitu? Ada kesempatan gitu untuk melakukan itu. Oke. Kalau boleh tahu nih, contohnya tindakan yang tidak sesuai dengan nilai itu seperti apa? Saya bohong ke orang tua waktu itu. Oke, kamu bohong kepada orang tua kamu. Berbohong seperti apa kalau boleh tahu? Waktu pembayaran UKT ya, Oke. saya mintanya dilebihin, Oke. dipakai buat ringan. Oke, berarti kamu meminta uang UKT gitu Iya. ke orang tua kamu dan kamu minta lebih gitu. Dan kamu alasannya itu untuk bayar UKT padahal kamu lebihnya itu dipakai jajan gitu ya. Oke. Nah, oke baik. Jadi tindakan yang tidak sesuai dengan nilai hidup kamu itu tadi ada berbohong gitu ya ketika kamu meminta uang UKT ke orang tua kamu dan kamu melebihinya gitu dan lebihnya itu dipakai buat jajan gitu. Nah, setelah kamu melakukan tindakan hal tersebut gitu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut gitu, tidak yang nilai-nilai yang kamu pegang tadi gitu yang tiga. Nah, apa yang terjadi gitu pada diri kamu kalau misalkan tindakan itu tidak sesuai? Takut sih, takut ketahuan. Oke. Terus nyesel juga sih. Oke, ada rasa takut dan ada rasa menyesal gitu ya. Nah, oke, jadi ketika kamu bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pegang tadi gitu ya, kamu merasa takut dan menyesal gitu. Nah, lalu setelah itu biasanya kamu melakukan apa gitu setelah kamu menyesal gitu ya, berbohong kepada orang tua kamu gitu. Nah, biasanya apa sih yang kamu lakukan gitu? Saya suka diam merenung gitu. Oke. Ini yang dibuat teh bener gak sih gitu. Oke. Nah, lalu jika kamu gitu terus bertindak seperti itu gitu ya, seperti yang kamu katakan tadi berbohong gitu. Nah, kira-kira gitu, apakah itu akan sampai ke tujuan kamu? Menurut kamu seperti apa? Apakah akan sampai tidak ke tujuan yang kamu ingin tuju tadi? Kalau saya tidak melakukan itu, Iya gitu. ya enggak lah. Enggak ya gitu. Oke, baik. Jadi seberapa penting sih menurut kamu gitu kita harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang dalam diri kita gitu? Menurut kamu seberapa penting? Penting banget menurut saya. Oke, ya betul sekali gitu ya. Ternyata itu sangat penting sekali gitu ya. Nah, jadi kita selalu bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai itu akan membuat kita sulit untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu ya. Nah, lalu seberapa penting kita mengetahui tujuan hidup kita menurut kamu gitu? Seberapa penting sih gitu kita tuh harus mengetahui tujuan hidup kita? Ya menurut saya penting banget sih, karena kalau kita punya tujuan ya terarah gitu hidup. Oke. Kalau misalnya kita mempunyai tujuan gitu, kita lebih terarah lagi gitu ya. Kita ada tujuannya gitu hidup tuh. Nah, kira-kira nih sekarang gitu ya, apakah Anda mau tidak gitu berusaha untuk selalu bertindak dengan nilai-nilai yang ada gitu pada diri kamu, yang seperti tadi kamu ingin jujur, terus tidak menyakiti hati orang lain dan berbuat baik kepada orang lain gitu. Nah, kira-kira gitu untuk kedepannya kamu apakah ingin melakukan hal tersebut atau tidak? Iya, Oke. saya ingin melakukannya. Oke, kamu akan melakukan dan kamu juga ingin melakukan tindakan-tindakan yang menjadi pegangan di dalam diri kamu gitu ya, nilai-nilai hidup kamu. Nah, pernah nggak kamu gitu ya mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan atau menyakitkan gitu yang terjadi pada diri kamu? Pernah dulu waktu pertama kali mondok pesantren. Oke. Pas pertama kali mondok gitu ya, pas pesantren. Nah, boleh nggak kamu ceritakan gitu ya apa yang terjadi gitu ketika awal mondok itu gitu, perbuatan apa yang tidak mengenakan?
kan di pesantren ada program pidato gitu ya tiap Oh minggu. iya, iya. Saya kebagian waktu itu pertama kali. Waktu itu tuh saya salah ngomong gitu karena emang belum berani gemeter, Iya, oke. belibetan, disurakin, disuruh turun. Oh, teman-teman kamu gitu Iya. berbicara seperti itu gitu ya. Ketika kamu berada di pesantren pas awal masuk gitu ya, kamu kebagian kayak hitobah mungkin ya, pidato gitu Iya. ya. Nah, kebagian kayak seperti itu dan kamu mencoba untuk berani gitu ya. Ketika kamu di depan ada sedikit lupa, kamu diteriakin gitu oleh teman-teman kamu gitu ya. Dan disuruh turun gitu ya. Disuruh turun. Nah, jadi pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah kamu alami itu disurakin gitu ya, disurakin oleh teman-teman kamu gitu ya, ketika kamu sedang belajar pidato di pesantren gitu ya. Oke. Nah, jadi banyak sekali gitu ya tadi teman-teman kamu yang berkomentar gitu ya, dan ketika kamu sedang berpidato, nah kalau boleh tahu gitu, apakah suara itu ketika kamu dikomentari itu gitu ya, ketika kamu dikomentari oleh teman kamu gitu, apa sih perbuatan apa yang terjadi di atas bisa disebut panggung itu gitu, yang membuat teman-teman kamu itu berkomentar turun gitu. Nah, kamu berbuat seperti apa emang gitu? Saya kan lupa, diem lama gitu. Oke. Diem lama, gak ngomong-ngomong, suruh turun. Oke, jadi ketika teman kamu berkomentaran seperti itu gitu ya, ketika kamu di atas panggung itu, ketika lupa dan tidak berbicara apa-apa, kamu berhenti sejenak gitu ya, nggak tahu Ya, mau diam. ngomong apa gitu, diem aja gitu, dan kamu disurakin oleh teman-teman kamu dan kamu disuruh turun gitu ya. Nah, oke, baik. Nah, sekarang saya ingin kamu membayangkan kembali pengalaman tersebut. Apakah kamu bersedia? Boleh. Oke. Nah, sekarang silahkan bayangkan pengalaman tersebut yang menurut kamu itu pengalaman yang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Nah, bayangkan situasinya ketika berada di panggung tadi gitu ya, dan kamu sedang berpidato dan teman kamu itu mengomentari atau menyurakin kamu gitu, menyurak kayak turun gitu ya. Nah, boleh nggak saya minta kamu membayangkan sambil memejamkan matanya gitu. Oke, boleh. Silahkan kamu memejamkan matanya dan coba kamu bayangkan kamu berada di posisi yang saya katakan tadi. Kamu berada di sebuah panggung tersebut dan kamu lupa dan kamu terdiam. Ketika kamu terdiam, kamu disurakin gitu oleh teman-teman kamu dan kamu disuruh turun oleh teman-teman kamu. Apakah sudah terbayang? Sudah. Oke. Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Takut, Oke, takut. Ada lagi? malu, Terus? grogi. Grogi. Oke. Oke, baik. Kamu merasa sangat malu dan takut, grogi juga gitu ya. Lalu tindakan yang kamu lakukan pada saat itu apa? Gak ada sih, diem. Oke, kamu diem. Nah, oke, baik. Menurut kamu gitu ya, pada saat hal tersebut itu bisa kamu lakukan, ada gak gitu ya perbuatan yang kamu bisa lakukan supaya teman-teman kamu itu tidak berkomentar seperti itu? Ada gak tindakan yang ini gitu kira-kiranya? Saya harus lebih siap-siap lagi sih sebelum pidato, biar gak lupa. Oke, berarti gitu ya, kamu harus siap-siap lagi sebelum melakukan pidato. Ternyata gitu sebenarnya ada hal yang bisa kamu lakukan pada saat itu gitu, tetapi karena kamu terfokus ke komentarnya, kepada suarakan teman-teman kamu gitu ya, jadi kamu tidak terpikir untuk melakukannya seperti itu ya. Oke. Nah, jika pada saat itu kamu sedang berpidato gitu ya dengan jelas dan lantang gitu ya, nah
tidak ada yang lupa, kamu udah jelas aja lancar gitu datanya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya seneng gitu beres sampai akhir bisa lancar. Oke, berarti kamu senang beres lancar gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira nih dari pengalaman tersebut gitu ya, ada nggak pelajaran yang dapat kamu ambil? Pelajarannya Ada nggak kira-kira? pertama sih harus persiapan matang, Oke, terus selain itu? harus berani. Oke, harus berani gitu ya. Oke, baik. Ternyata pelajaran yang dapat kamu ambil itu dari pengalaman yang tidak menyenangkan tadi ini itu ya, kamu lebih berani lagi gitu ya. Nah, jika kamu tidak mengalami pengalaman ini, kira-kira kamu akan dapat pelajaran seperti tadi nggak? Kan kamu bilang ya ketika kamu tadi seperti itu ada gitu kamu pelajaran kamu ambil, kamu lebih berani. Nah, ketika kamu tidak mengalami hal tersebut, kira-kira ada nggak pelajaran yang kamu ambil? Gak ada. Tidak ada gitu ya. Nah, tapi apakah kamu bisa merubah pengalaman itu agar tidak terjadi menjadi ingatan yang buruk di dalam diri kamu? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Oke, bisa berarti ya. Nah, oke, sekarang saya ingin kamu mendoa gitu ya, sama seperti kayak berdoa gitu ya. Doa, apakah bisa meminta sesuatu yang sudah terjadi? Contohnya gitu ya, ketika kamu seperti tadi gitu ya, pengalaman tadi kamu kan tidak kayak disurakin gitu ya. Nah, kira-kira gitu, bisa nggak kamu meminta gitu, berdoa kepada Allah gitu ya, supaya itu tuh tidak terjadi gitu, diulang kembali gitu, dan kamu minta supaya kamu lebih lancar lagi atau gitu, bisa nggak kira-kira? Kalau mau ngulang sih gak bisa, tapi kalau pakai pelajaran bisa. Oke, nah kira-kira nih kan kamu bilang gitu ya ketika meminta ke Allah itu kita nggak bisa gitu ya supaya itu tidak terjadi, cuman kita bisa mengambil pelajaran yang sudah terjadi itu gitu. Nah, kira-kira nih menurut kamu jika kita terfokus kepada hal yang menurut kita tuh tidak enak gitu, nah kira-kira menurut kamu apa sih yang akan terjadi pada diri kita gitu? Ya gak bakal maju-maju. Oke, kamu juga mengetahui gitu ya, ternyata ketika kita fokus kepada hal yang tidak membuat kita enak gitu ya, ternyata tidak akan berkembang gitu ya kemampuan-kemampuan yang ada gitu dalam diri kita gitu ya. Jadi sebaiknya apa yang perlu kita fokuskan gitu? Ya keinginan untuk menjadi lebih baik. Oke. Keinginan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya, dan tidak terfokus kepada kejadian yang tidak menyenangkan tersebut gitu ya. Oke, nah jika diskalakan kembali gitu ya dari skala 0 sampai 10, nah kira-kira sekarang gitu posisi kamu itu berada di skala berapa? 3,9 sampai 8. Oke, 7,9 gitu ya. Nah, kira-kira nih 7,9 itu seperti apa persisnya? Yang sebelumnya saya gak berani, saya mencoba berani, saya jadi berani. Oke. Kemudian udah gak ada gemetar sama suara susah keluar gitu. Oke. Berarti nggak ada gemetar dan susah suara keluar gitu ya, dan kamu lebih lancar lagi. Nah, kira-kira ketika kamu seperti itu, perasaan yang muncul itu apa? Tenang gitu. Senang. Oke, senang dan tenang. Kan kemarin gitu ya, kamu di sesi 1 itu mengatakan bahwa
skala tujuan kamu itu berada di skala 10 gitu ya. Nah, tindakan apa yang perlu, kira-kira nih tindakan apa yang perlu kamu lakukan agar bisa mencapai ke skala tujuan yang kamu inginkan? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Harus terus melatih keberanian. Oke, harus terus melatih keberanian. Nah, boleh nggak saya di sini gitu ya mengajukan kembali tugas gitu ya supaya kamu bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya, dan kamu juga mengetahui kayak kemarin gitu ya, ternyata ketika kamu berpikiran kamu malu gitu, itu tinggal diubah aja gitu ya mindset otaknya gitu. Ketika kamu berubah merasa malu, kamu mengubahnya ke berani, dan di situ kamu merasa bahwa diri kamu itu lebih berani gitu ya. Nah, dan di sini saya juga ingin memberikan tugas kembali gitu ya kepada kamu. Di sini boleh kamu lihat ya. Nah, di sini ada kayak tuliskan peristiwa atau pengalaman menyakitkan yang pernah kamu alami gitu ya. Nanti kamu tuliskan selama 1 minggu, dan di sini juga ada kayak itu di sini ya, namanya siapa gitu ya. Nah, buat daftar tindakan nyata yang akan mengarah pada tujuan sesuai nilai-nilai yang tadi gitu ya. Nah, kamu isi gitu. Nah, dan ini ada refleksinya, boleh? Oke, boleh kamu pegang ini. Dan saya ingin gitu ya, kamu nanti di sesi ketiga kamu itu menyampaikan tugas ini gitu ya. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri gitu ya, saya mengakhiri sesi konseling kali ini gitu, saya ingin bertanya gitu ya mengenai pembelajaran, ada gak gitu pembelajaran yang dapat kamu ambil dalam sesi konseling kali ini gitu? Pembelajarannya, hal yang buruk pada masa lalu jadikan pelajaran. Oke, nah baik, di sini juga saya ingin menyampaikan hasil pengalaman konseling saya bersama kamu gitu ya. Nah, dan di sini juga saya sangat banyak gitu ya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil dalam kehidupan saya sehari-hari gitu ya. Ternyata ketika mindset kita itu negatif gitu dan kita merubahnya ke hal yang lebih positif lagi, ternyata itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang lebih positif lagi gitu. Kita bisa lebih berani lagi dan perasaan yang muncul itu lebih positif lagi gitu ya. Baik, nah untuk selanjutnya mungkin untuk sesi konseling kali ini gitu ya saya cukupkan sekian, dan saya juga berpesan gitu ya kepada kamu, jangan lupa kamu itu ya tugasnya kerjakan. Nah, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri kamu karena kamu sudah berkenan konseling bersama saya, dan saya harapkan di sesi konseling ketiga itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kamu. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, oke, baik. Nah, mungkin untuk sesi konseling saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih.